Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih. Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu siap sedia. Ketika Engkau akan datang, kami sudah siap sedia dan mengatakan dia terhadap panggilanmu ke dalam keabadian. Berikan kepada kami hati, pikiran, budi, dan raga kami untuk selalu siap mendengarkan kehendak-Mu, mendengarkan perintah-Mu dan panggilan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Injil mengajak kita untuk selalu bersiap siaga, waspada, seperti seorang satpam yang selalu menjaga kalau ada maling atau ada hal-hal yang mengganggu rumah itu. Dan itu harus dalam waktu 24 jam. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kapan musuh akan datang. Kapan pencuri akan datang. Dalam bentuk apa dia akan datang kepada kita, kita juga tidak tahu. Ya. Dan ini merupakan suatu kesiap-siapan hati kita, gitu loh. Nah, untuk itu maka ada dua hal penting yang harus kita siapkan supaya kita tidak jatuh dalam dosa, yaitu dengan apa? Secara negatif. Kita mengatakan tidak kepada segala hal yang mungkin baik, ya, tetapi ingin sekedar memuaskan keingintahuan, memuaskan ke nafsu, memuaskan rasa tahu, ingin tahu kenapa demikian dan mengapa demikian. Itu penting bagi kita semua, saudaraku terkasih dalam Kristus, supaya kita kerap kali kehendak kita yang nampaknya baik, itu rasa ingin tahu yang baik itu, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu digoda oleh iblis untuk menjalankan apa yang bertentangan dengan Allah, yang menjauhkan diri dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya kita mengatakan tidak kepada segala kebutuhan kita, artinya kita belajar untuk moderasi, untuk tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan, tetapi berada di tengah. Ya. Kalau kita makan secukupnya, kalau kita minum secukupnya, tidak berlebih-lebihan, katakanlah. Yang kedua adalah bahwa kita melakukan segala yang baik, apa saja yang baik, sehingga kebaikan itu menumpuk, gitu loh. Kebaikan itu seperti tanah yang subur, sehingga ketika ada sesuatu yang baik bisa gampang bertumbuh dengan baik. Ketika ada sesuatu yang jahat, dia tidak bisa tumbuh karena sudah ada hal yang baik. Jadi dua sisi inilah yang seringkali harus kita lakukan dalam hidup. Dengan kata lain, harus bermati raga, harus berpuasa, harus berpantang, supaya kita mengalami moderasi. Tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan, tetapi selalu berada di tengah. Virtus stat in medio. Yang kedua, tadi saya katakan adalah supaya kita menimbun segala kebaikan, menumpuk segala kebaikan apapun juga, dengan segala risiko apapun juga. Nah, kenapa demikian? Ya, karena apa demikian? Ada dua hal. Pertama, karena Tuhan datang pada saat yang kita tidak duga-duga. Dan Tuhan datang, kita dalam posisi seharusnya dengan segala kebaikan yang muncul, dengan segala keutamaan yang ada dalam diri kita. Ya, entah kita siap, entah kita tidak, Tuhan akan datang pada waktunya, kehendaknya, bukan kehendakku. Ya, itu yang harus kita pegang. Yang kedua, kenapa kita siap waspada? Karena iblis itu juga menggoda kita, ya, mencengkeram, bisa dalam tanda petik mencengkeram kita kalau kita tidak waspada, ya, dengan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi tindakan kita yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa, terutama Hawa, digoda oleh iblis dengan supaya tidak taat kepada perintah Tuhan. Buah yang di atas itu, boleh kau makan buahnya, bukan? Pertanyaannya, suatu pertanyaan yang sangat menantang, gitu loh, yang sangat membuat orang itu meyakinkan diri. Tuhan melarang untuk tidak hanya memegangnya, tidak hanya memakannya, memegang pun tidak boleh. Tapi iblis mengatakan, memberi info baru,
simbol yang palsu, gak apa-apa. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Karena Tuhan menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh kamu miliki. Nah ini kan semakin dia tergerus, daya minatnya, daya keinginannya semakin besar, akhirnya dia ambil. Dan itulah dosa sering terjadi begitu, gitu kan. Satu contoh lain, misalnya si Daud, ketika dia sedang istirahat, para tentaranya sedang berperang, dia bangun dari tidur, dia melihat seorang wanita, padahal dia sudah punya banyak istri. Lalu diambillah istri dari panglimanya, panglima Uria, lalu mereka terjadi sesuatu di antara mereka. Ya, nah ketahuanlah perbuatan buruknya dari Daud ini. Ya, lalu Daud mulai jahat lagi. Lalu bagaimana supaya keluar dari problem ini? Ya, maka Uria dipanggil untuk supaya bersatu dengan istrinya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Uria diminta dibunuh. Saudara, coba kita lihat. Sebagai raja yang punya hak apapun, besar segala macam, dan Tuhan marah terhadap tindakan dari Daud ini. Demikian juga dengan hidup kita. Maka saudaraku terkasih, mari kita terus menerus semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Tuhan, supaya ketika ada godaan, kita tidak mudah jatuh. Dan ketika ada godaan dan kita jatuh, kita tidak shock. Ya, ada seorang teman, seorang sahabat yang bercerita kepada saya bahwa di pagi hari ketika dia berdoa, dia merasa bahwa Tuhan minta dia untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita diberi nafas, diberi ruah, diberi kehidupan lewat nafas itu. Dan kalau nafas itu kemudian diambil, matilah kita. Jadi Tuhan itu pada awal kehidupan, pada awal di pagi hari memberikan kepada kita anugerah kehidupan. Kita harus bersyukur. Dan dengan kehidupan itu kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Dia. Dan Tuhan membimbing kita. Ya. Nah, syukurnya karena roh jahat yang juga mempengaruhi kita, menjauhkan kita dari Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Putra kepada kita supaya kita tetap berjaga. Tak mungkin kita bisa 24 jam berjaga-jaga dalam Tuhan tanpa adanya Roh Kudus. Maka saya mengajak Anda, melatih Anda terus-menerus untuk mendaraskan, merapalkan doa datanglah Roh Kudus itu setiap hari. Supaya kita kuat, teguh, dan tidak terganggu oleh pengaruh-pengaruh roh jahat. Semoga Anda dan saya dan kita semua bersandar hanya kepada kehendak Allah, kemuliaan Allah, dan bukan pada diriku sendiri, egoku, atau ego orang lain, atau kepentingan lain. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita wajib untuk terus-menerus membangun rasa kedekatan dengan Tuhan berkat Roh Kudus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Putra yang merupakan kesatuan dalam diri kita. Bersyukurlah sebagai orang Katolik kita diberi karunia Roh Kudus ini. Berkat Tuhan atas Anda semua, sehingga kita semua dilimpahkan kesadaran yang mendalam akan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.